Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel YouTube Matematika Arpanibai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini kita baru pertemuan pertama. Ini melanjutkan dari pelajaran kelas 7 atau kelas 8. Ada bentuk kuadrat, kemudian ada persamaan kuadrat, kemudian di kelas 7 kelas 8 juga itu ada fungsi linear. Nah, sekarang kita akan menggambarkan grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Jadi ini adalah salah satu cara kita menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu dengan menggunakan tabel. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Pada pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas dengan cara yang lain. Anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan menonton videonya, silakan Anda berikan komentarnya, Anda like, dan berikan subscribe-nya bagi yang belum. Ya, bersama kami Arpani SPD, Guru Matematika SMP Negeri 9 Palembang. Anak-anak, kita mulai pelajarannya pada hari ini. Contohnya, misalnya diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Dengan daerah asal ini dibaca x lebih besar atau sama dengan 0 dan x lebih kecil atau sama dengan 6 x anggota R. Dengan bahasa yang lain bisa kita katakan bahwa daerah asal fungsi ini sebetulnya adalah dari 0 sampai 6. Secara notasinya ditulis begini, ya. Ini x lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 6. Artinya x mulai dari 0 sampai 6. Nah, pertama langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah, karena kita akan menggambarkannya dengan tabel, kita buat tabelnya dulu. Jadi setelah tabel kita tentukan nanti titik potong dengan sumbu x di mana, titik potong dengan sumbu y di mana, pembuat nol fungsinya, kemudian sumbu simetri, kemudian ada nilai balik atau biasa disebut dengan nilai maksimum atau nilai minimum. Artinya ketinggian kurva. Kurva itu paling tinggi di mana? Atau kurva itu paling rendah di mana? Biasa juga disebut dengan nilai ekstrim. Kemudian selanjutnya titik balik, di mana kurva itu berbalik. Ya. Biasa disebut dengan tinggi maksimum, artinya di mana kurva itu paling tinggi. Atau kurva minimum, di mana kurva itu paling rendah. Jadi nanti ada istilah nilai maksimum dan minimum. Atau nilai ekstrim, artinya nilai terakhir. Nah, baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kita buat tabelnya. Nah, ini tadi yang namanya, ini daerah asal, ya. Ini tadi fungsinya adalah x kuadrat dikurang 6x plus 8. Itu sama dengan fx. Nah, daerah asalnya dari 1 tadi sampai 6. Ya. Kita tuliskan 1 dari 0 sampai 6. Berarti kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya x sama dengan 0, berarti x kuadrat 0, karena 0 kali 0. X sama dengan 1, x kuadrat 1 kali 1. X sama dengan 2, berarti ini 2 kali 2, 4. X sama dengan 3, berarti di sini 3 kali 3. Ini 4 kali 4. 5 kali 5. 6 kali 6.
Selesai untuk baris pertama. Sekarang baris kedua. X 0. Min 6X berarti min 6X. Min 6 kali X. Arti min 6X ini adalah min 6 kali X. Ketika X-nya 0, min 6 kali X, 0. Ketika X-nya 1, min 6 kali 1, min 6. Ketika X-nya 2, ya, min 6 kali 2, min 12. Ketika X-nya 3, berarti min 6 kali 3, min 6 kali 4, min 6 kali 5, min 6 kali 6. Berarti selesai kita pada baris yang kedua, ya. Selanjutnya pada baris yang ketiga, karena ini 8, berarti ini semuanya 8 saja. Karena dia nilainya konstanta, ya. Nah, tinggal kita operasikan anak-anak sekalian. 0 dikurang 0 ditambah 8. 8, ya. Kemudian ini 1 dengan min 6 berarti min 5, ya. Min 5 dengan 8. 8 kurang 5 berarti 3. Yang ini 4, kita buat saja tambah 8 dulu, 12. 12 dikurang 12, 0. Ya. Yang ini 9 ditambah 8, 17. 17 dikurang 18, min 1. Yang ini 16 ditambah 8, 24. 24 dikurang 24, 0. Yang selanjutnya 25 ditambah 8, 33. 33 dikurang 3. Ya, 33 dikurang 30. Hasilnya 3. Nah, selanjutnya yang ini 36 dikurang 36, 0, ya, tambah 8, 8. Maka kita dapatkan titik-titik 0, X 0, Y 8. Nah, ini titiknya. Yang ini X1, Y-nya 3. Ini X-nya 2, Y-nya 0. Ini X-nya 3, berarti di sini Y-nya min 1. Ini 4 dengan 0. Yang ini 5 dengan 3. Yang ini X-nya 6, Y-nya 8. Nah, sudah kita dapatkan titik-titik ini dengan menggunakan tabel. Selanjutnya kita gambar grafiknya. Nah, itulah grafiknya. Ya. Inilah grafik fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 dengan daerah asal dari 0 sampai 6. Ini daerah asal, nah. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batas ini, ya. Bisa diikuti? Nah. Selanjutnya kita lihat yang pernyataan B tadi. Yang dicari adalah titik potong dengan sumbu X, ya. Titik potong dengan sumbu X. Di sini kurva ini memotong sumbu X. Ini sumbu X, ya. Kemudian dia memotong di sini, ya. Nah, di X di titik 2,0 dan juga di titik 4,0, ya. Dia memotong sumbu X di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y nih. Di sini dia memotong, ya. Dia memotong sumbu Y ini pada titik ini. 0,8. Seharusnya apalagi sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini garis dibuatkan garis, nah.
yang membuat kurva ini simetris. Artinya kurva ini kita bagi dua persis ya. Nah, ini tempatnya ya. Dia berada pada posisi nilai X ini sama dengan 3. Ini adalah sumbu simetri dari kurva ini. Nah, kemudian nilai balik dan titik balik. Nilai balik itu artinya nilai terendah di mana Y berada pada posisi terendah, yaitu ini ketika Y-1. Maka dikatakan di sini kurva ini berbalik pada saat Y sama dengan -1. Sedangkan titik baliknya yaitu 3, -1 berada pada titik X sama dengan 3 dan Y sama dengan -1. Itu titiknya. Tapi nilainya yaitu berada pada posisi di mana Y sama dengan -1 ya. Ini adalah nilai baliknya. Nah, jadi anak-anak bisa kita simpulkan ya. Titik potong dengan sumbu X itu adalah pada titik 2,0, kemudian pada titik 4,0 ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y ya, di saat Y sama dengan 0,8 atau di titik 0,8. Nah, ada istilah tadi pembuat nol fungsi. Kapan fungsi itu bernilai 0? Kita lihat ini fungsi. Kapan bernilai 0? Ini di saat X sama dengan 2. Ini di saat X sama dengan 4. Maka dikatakan bahwa pembuat 0 fungsi ini itu adalah 2 dan 4. Pembuat 0 fungsi inilah yang menjadi titik potong pada sumbu X ya. Jadi yang menjadi titik potong pada sumbu X yaitu adalah pembuat 0 fungsi. Nah, simetri di sini kalau kita gambarkan sama dengan 3 ya, kita gambarkan. Tapi di sini sebenarnya bisa juga X ini di X1 istilahnya ini ditambah X2 nanti kita bagi dengan 2 ya. Maka hasilnya sama dengan 3. Jadi kalau digambar bisa kita ambil langsung gambar di tengah-tengah ini. Kalau tidak gambar, ya sebenarnya titik potong dengan sumbu X inilah atau pembuat 0 ini atau istilahnya X1 kalau kita kemarin belajar persamaan kuadrat. Ini adalah X1, ini adalah X2. X1 ditambah X2 tinggal kita bagi 2. Dapatlah sumbu simetri. Kemudian nilai balik tadi kita sudah katakan bahwa nilai balik ini terjadi ya di saat Y sama dengan -1. Nah, selanjutnya titik balik sudah kita lihat tadi bahwa kurva ini akan berbalik pada titik 3, -1. Nah, anak-anak sekalian bagaimana bisa dipahami? Nah, tentu saja ya. Untuk Anda bisa paham dengan ini, ya Anda nonton videonya dulu berulang-ulang, dilihat dengan cara seksama, ya, pelan-pelan, perhatikan dengan baik. Kemudian matematika tidak bisa hanya menjadi penonton, tapi matematika ini jika kita sudah ngerti, kita harus mengerjakan beberapa soal untuk bisa memahami, mengetahui sejauh mana kita mengerti dengan matematika ini. Ya. Jadi Anda harus berbuat, harus ada actionnya. Nah, jika Anda mengerti atau Anda ingin menguji kemampuan Anda tentang pemahaman Anda tentang pelajaran hari ini, menggambarkan fungsi dengan grafik ya. Di sini
Anak-anak sekalian, untuk menguji kemampuan Anda, apakah Anda bisa memahami dengan pelajaran kita pada hari ini? Silakan Anda mengerjakan soal ini. Ini fungsi kuadrat. Diketahui bahwa fx sama dengan min x kuadrat plus 6x min 8 dengan daerah asal dari 0 sampai 6. Tentukan tabel, titik potong dengan sumbu x, titik potong dengan sumbu y, pembuat 0 fungsi, sumbu simetri, nilai balik, titik balik, seperti yang sudah kami contohkan pada video tadi. Di sini kami hanya mengubah yang tadinya ini x kuadrat, kami buat min x. Yang ini tadinya min 6, kami ganti dengan plus 6. Yang ini min 8. Nah, silakan Anda kerjakan. Ini sebagai bantuan pertama dari kami. Anda buat yang ini x, ini min x sesuai dengan soal. Yang ini 6, yang ini juga 6x, yang ini min 8 sesuai ini. Kemudian di sini 0 kuadrat, ya 0. Nah, ini min 1. Kenapa min 1? Karena 1 kuadrat adalah 1. Tapi di sini min 1 kuadrat, ya. Jadi 1 kali 1, 1 dikali min 1 kali 1, 1 dikali min, jadi min. Yang ini 2 kali 2, 4 dikali min 1, berarti min 4. Ini nanti 3 kali 3, min juga. Di sini 4 kali 4, ambil yang negatifnya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, yang ini 6 kali 0, 0. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18, dan seterusnya. Selanjutnya tinggal min 1 dengan min 8, berarti min 9. Min 9 dengan 6, berarti min 3. Kalau ini karena 0, semua, min 8 ya, 8. Nah, Anda lanjutkan ini. Kemudian buatlah grafiknya. Selesaikan semua persoalan ini. Nah, anak-anak sekalian, barangkali sampai di sini saja perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa membantu Anda di dalam pembelajaran hari ini. Khususnya kita belajar mengenai cara menggambar fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Anak-anak sekalian, jangan lupa silakan video ini dibagi-bagikan dengan teman-temanmu yang lain, agar mereka juga bisa dapat belajar bersama-sama. Selamat berjumpa kembali pada waktu yang akan datang. Selamat bekerja. Mudah-mudahan Anda sukses semua, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu dalam tuntunan dan hidayahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.